Tadi mungkin dirimu melihat perubahan sikap dari Abah mungkin sejak kapan sih? Tiba-tiba. Jadi waktu itu aku pulang sekolah, terus Seperti apa sih mungkin perjalanan sendiri dari awal ceritanya? aku itu panjang banget sebenarnya. Aku mulai dari 2022 udah kayak nafkain itu yang aku bilangin kemarin. Itu juga nggak gampang sebenarnya, walaupun mungkin kalian ngeliat aku dia udah syuting bertahun-tahun kayak pasti punya duit lah, nggak mungkin struggle dari awal. Aku udah ngerasain duitku lagi, sama sekali aku nggak tahu kemana. Sisa aset juga hitungan jari ya kan, sisa 2. Ataupun yang satu udah dijual, yang di Jakarta ada 2, satu udah dijual, di Malang masih ada 1. Intinya yang aku lakuin sekarang, aku mulai dari nol lagi. Aku ada ngejalanin bisnis, aku ada jualan parfum, aku punya susu kambing. Aku juga pengen balik ke entertain, tapi ya aku harus step by step lagi. Aku harus ngulang dari awal lagi. Dan aku mau kok, maksudnya aku nggak ada tekanan apapun, aku nggak ada penolakan. Kayak aku terima kalau emang aku harus ngulang dari nol. Aku mau, aku pengen ngebuktiin ke ayahku, aku mau pengen buktiin ke orang yang udah ninggalin aku kalau aku tetap bisa tanpa bantuan mereka. Saya masih komunikasi sama ayah sampai saat ini. Aku udah nggak ada komunikasi sejak 2022. Emang dari zaman dulu waktu Baim kecil sendiri syuting emang duit langsung ditaruh di ayah atau seperti apa sih emang dia? Selalu di ayah. Selalu di ayah. Aku sempat nanya mamaku kan, mama dapat apa sih selama aku syuting bertahun-tahun tuh, mama ada penghasilan apa gitu loh. Dan mamaku cuma jawab, mama tuh cuma dikasih 10% sama ayahku. Ya itu urusan mamaku sama ayahku ya. Aku nggak ada di sini, aku nggak ada sangkut pautin. Makanya kayak aku ikut-ikut masalah keluarga, masalah dia cerai, aku nggak peduli sama sekali. Ini tentang aku sama ayahku, tentang aku bingung kenapa dia harus kayak gitu. Emang Baiknya sih. Itikat baik, itu yang aku tungguin. Aku bakal terus pick up. Aku baru keluarin dikit dari mulutku, masih banyak yang aku tutupin. Aku bakal berhenti speak up kalau dia udah ngehubungin aku dan dia ada itikat baik. Berarti kalau aku masih ngomong, berarti belum ada itikat baik dari dia. Tapi dari Baim kemarin udah ngomong di beberapa media juga, mungkin dari pihak beliau ada menyampaikan sesuatu melalui orang lain. Pihak beliau itu ada nyampein, dari pihak keluarga besar dari ayah itu ada nyampein ke aku. Maunya ada yang nelpon kayak, kenapa sih kok ngebongkar masalah keluarga, kenapa sih jelek-jelekin abah. Aku gak ada jelek-jelekin abahku, semua yang aku omongin itu fakta. Dan aku udah nyimpen ini 2 tahun. Aku udah diem terlalu lama. Aku udah ngempet semuanya sendirian, cuman aku sama abangku sama mamaku. Tapi tuh kayak tetep aja aku diem selama 2 tahun, berusaha seakan-akan kayak mungkin masih ada nih itikat baik dari dia, mungkin ada nih feedback baik dari dia. Karena setiap kali ada orang nanya gimana abahmu, masih ngasih uang jajan apa enggak, aku selalu jawab masih kok. Kadang-kadang aku masih berusaha nutupin jeleknya dia, aku masih berusaha jaga namanya dia. Sampai aku ngerasa kayak ini nggak ada feedback apapun nih dari dia. Aku masih berusaha jaga namanya dia. Sampai aku ngerasa kayak ini nggak ada feedback apapun nih dari dia. Ini nggak ada tanggung jawab apapun nih dari dia. Baru aku mulai. Yang men-trigger awal mungkin apa sih? Yang nge-trigger awal aku buka mulut apa yang nge-trigger awal? Iya. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang aku buka mulut? Karena aku selama 2 tahun aku berharap dia balik ke aku. Aku berharap ada tanggung jawab dari dia. Total kerugian berapa kalau ditaksir semuanya? Aku nggak bisa jawab karena aku nggak tahu. Berapa miliar mungkin kan di podcast sampai miliaran nih mungkin total. Walaupun penghasilanku miliaran, mungkin pengeluaran dia juga gede ya. Makanya kayak anggapannya aku udah nggak pedulin tentang duit itu. Kayak ada kan puluhan miliar ya penghasilanku pasti. Aku nggak peduli itu. Aku nggak ada minta duit itu balik karena aku tahu dia pasti udah nggak punya duitnya. Cuman yang aku minta itu tanggung jawabnya dia. Sebagai ayah, dia harus bayar sekolahku, dia harus bertanggung jawab atas aku gitu loh. Aku nggak ada minta duitku lama yang udah nggak tahu kemana kayak aku tagih lagi, enggak. Cuman aku minta rumah, sama aku minta sekolahku dibayar semua. Aset yang dijual di mana aja? Itu aset yang dijual cuma ada satu, harga 1,3 M, itu di satu babakan. Tapi dirimu mungkin melihat perubahan ayah mungkin sejak kapan sih kak? Penggunaannya tahu nggak sih buat apa? Penggunaan apa ya? Penggunaan uang ayah. Oh, nggak tahu. Tadi apa? Tadi mungkin dirimu melihat perubahan sikap dari Abah mungkin sejak kapan sih? Tiba-tiba. Jadi waktu itu aku pulang sekolah, terus abangku itu bilang,
coba deh cek cek WhatsApp. Terus aku cek di blok ya. Tapi Itu kamu sejak udah tahun tahu berapa? Keberadaan ayah sekarang sih. Ayah ada di Australia, aku udah tahu. Terakhir di blok mungkin tahun berapa mungkin? 2022 itu aku diblokir. Berarti nggak bisa berkomunikasi itu karena diblokir sama ayah itu. Karena diblokir sama ayahku. Waktu rumahnya dijual, Baim sempat nanya konfirmasi ke ayah nggak? Ayah tuh nggak pernah konfirmasi ke aku sampai ketika aku SMP itu kan rumah dijual aku SD ya. Mungkin aku kelas 6 atau aku mau masuk mondok itu rumah itu dijual. Ketika SMP itu aku sempat nanya kayak, "Bah, rumah di Setu mana sih?" Loh, rumah Setu kan udah laku ya. So kayak cuma ya tanpa kepikiran apapun ya, karena aku masih kecil juga kayak aku nggak seberapa kepikiran, aku kayak so kayak sempat pikir kayak, lah kok gue nggak ngerasain duitnya ya. Itu kan mungkin kata warga sekitar situ kan itu rumah penghasilan dari Kak Baim sendiri nih, seperti apa sih mungkin? Emang itu rumah pure penghasilanku, itu rumah pure dari duitku. Dan baru setelah aku buka mulut kayak gini, ayahku baru ngakuin kalau itu rumah emang hasil duitku. Hasil setelah saya sendiri katanya Baim sempat tinggal di Jalan Alia apa mana gitu. Asli Iya, asli sendiri mungkin dijual sama itu ayah. masih ada, itu rumah yang masih ada, sisa itu doang di Jakarta. Oh, itu Sementara ini di mana sekarang ini? Berarti tinggalnya. Aku sekarang di Malang, di Jakarta aku pindah-pindah. Masih aku mau mondar mandir lah. Nanti aku bakal tinggal di Jakarta lagi. Pasti aku balik ke Jakarta. Sorry mungkin dianggap durhaka sendiri. Lu nganggapinnya gimana ya? Buat orang yang bilang aku durhaka, kalian gak ngerasain punya ayah kayak aku. Buat orang yang bilang aku durhaka, kalian gak ngerasain punya ayah kayak aku. Dan kalau aku durhaka, bagian mananya coba? Ada tau nggak? Bagian mana yang bilang aku durhaka? Ada nggak? Aku buka aib dia, aku nggak ada buka aib. Ini kalian tuh nggak tahu aku dibilangin apa aja. Semua hal yang aku omongin sekarang itu baru secuil dari fakta. Itu baru semuanya. Aku baru buka secuil aja kalian udah bilang aku durhaka. Tunggu aku buka semuanya, kalian bakal tahu lagi semuanya. Banyak hal yang dia omongin ke aku, dia omongin ke keluarga aku tentang aku, sedangkan aku nggak ada salah apapun. Ya, kalian mau kira aku durhaka nggak apa-apa, karena emang nggak ada yang namanya ayah durhaka sama anak kan, adanya ayah jahat sama anak nih. Kalian mau bilang aku durhaka ngomong kayak gini nggak apa-apa, terserah. Mungkin kalian nggak ngerasain apa yang aku rasain. Ya, karena semua yang aku ngomongin fakta. Kalau aku ngejelek-jelekin dia tanpa sebuah fakta, mungkin aku durhaka. Semuanya fakta, dan ini fakta yang harus aku keluarin biar dia malu, karena aku nggak mau malu sendirian. Aku malu kok dengan kelakuannya dia. Ini kan faktanya masih secuil ya Im ya. Kenapa maksudnya masih belum dibuka semua, karena ada sesuatu atau gimana? Mungkin Karena ada sesuatu, dan ini nggak bisa aku buka semua karena emang harus step by step. Bahkan aku ngebuka ini aja butuh waktu 2 tahun buat aku keluarin ini. Ya, aku bakal tetap ngeluarin semuanya pasti dalam waktu dekat ini. Baim mungkin sekarang tinggal di mana mungkin? Di Malang atau di Jakarta? Aku masih Baim dulu kan pindah-pindah. sempat mondok ya di Malang ya, santai nih. Solo. Aku di Solo 2 tahun, di Malang 2 tahun. Baim, Itu keinginan Baim sendiri untuk mondok. Enggak, itu atas paksaan. Tapi kayak ya udahlah, itu udah lama lah. Itu enggak ada masalah sama mondok juga. Tapi tahu nggak sih sama faktor ayah melakukan hal ini karena apa? Karena emang dia nggak ada kebutuhan ekonomi atau gimana sampai akhirnya makan duit kamu gitu. Aku nggak tahu itu kenapa ya, aku nggak pernah peduli juga tentang duitku, aku nggak peduli. Cuma yang aku bingung tuh kenapa dia ninggal aku kayak gini. Apa tadi? mungkin pada saat mondok Apa tadi? ada pengaruh orang lain nggak sih mungkin ayah? melakukan hal ini. Ayah yang nge-trigger ayah buat kayak gini. Kalau misalnya emang ada orang lain yang mempengaruhi, emang pantas ya seorang ayah kayak gini? Pantas gak? Kalau emang ada yang pengaruhin, emang bisa? Kalian mungkin ada di sini ada yang orang tua gak? Ada kan? Beberapa? Banyak. Ya, mungkin buat kalian deh, misal kalian dipengaruhin sama orang, bisa emang kalian? Ya bisa kan? Sebagai seorang ayah disuruh meninggalkan anaknya kayak gitu. Aku sekarang sekolah, aku ngulang ya, karena tadi aku pesantren 4 tahun. Jadi aku otomatis aku sekolah harus ngulang dari tahun pertama. Sekarang aku tahun terakhir sekolah. Dan aku sekolah atas perintah siapa? Ayahku. Dan siapa yang lari? Siapa yang nggak bayar semuanya? Siapa yang lari dari tanggung jawabnya? Dia sendiri. Ya, untuk di blog sendiri itu hanya Baim sendiri atau ada? Semua. Dia lari dari semuanya. Berarti dia di Australia itu ayah sendiri atau ada orang lain sih mungkin? Aku kurang tahu itu detailnya gimana. Cuman yang jelas mungkin ada kenal temennya dia di sana atau gimana, aku nggak tahu ya. Yang jelas dia di Australia, aku tahu dia kerja. Tapi aku nggak tahu kerja dia buat siapa. Karena aku nggak ada nerima duitnya dan nggak ada nerima komunikasi dari dia sama sekali. Baim ini kan bisa dibilang kan adik-adik kamu dari dari ibu sambung Ibu Sambo. sempat juga nggak dinafkain juga oleh ayah, gimana nih? Kamu udah berkomunikasi juga nggak sih? Jadi setelah podcast kemarin keluar, yang viral kemarin,
ayahku ngehubungin ibu sambungku sama adik-adikku, dan dia akhirnya transfer duit walaupun kurang banget, tapi at least ada itikat baiknya. Tapi kenapa harus kayak gini dulu? Dan mungkin dalam waktu dekat dia ngehubungin aku, nggak tahu kan we never know ya dia kayak gimana. Tapi tetap aja selama dia nggak ngehubungin aku, selama nggak ada bentuk pertanggungjawaban dia ke aku bakal tetap buka mulut. Kenapa tadi? Kemudian dari ayah terakhir apa ya? 200.000 transfer Itu tahun berapa ya? April 2022. Bisnis sekarang uangnya dari mana ya? Bentar dulu ya. Silakan. 10 April. Naikin. Ditekan aja. Ini di sensor aja ya. Iya. Tinggiin. Iya. Nah, Nih. Mungkin bisa ditutupin aja nomor Iya, penanya. ini nanti tolong disensor deh terserah. Ya. Tanggal itu ada. Itu buat jajan apa buat kuliah, Kak? Ini waktu itu aku lagi butuh duit aja sih, aku nelpon. Ini April, 10 April 2022. Tapi dari kecil sendiri emang ayah nggak nafkain apa seperti apa sih? Ayah terakhir nafkain aku setelah cerai sebenarnya. Tahun Setelah cerai sama mama itu 5 bulan, setelah itu dia berhenti. 5 bulan tuh dia nafkain terus dia sempat berhenti, terus nafkain lagi. Enak pala jidatnya dia atur deh. tahun berapa, Kak, itu? Itu 2000, itu belasan lah, itu udah masalah lewat lah. Itu lama, udah selesai itu. Bentuk itikat baik terkecil mungkin menurut Baim Nggak ada sama sekali. yang Baim harapkan. Yang aku harapin at least cicil aja duit sekolah aku. Nggak mungkin dong aku bayar semuanya. Makanya kalau at least dia ada ngehubungin aku, bukan aku nggak mau dia nelpon orang, transfer ke orang, terus orangnya nyampein ke aku, aku nggak bakal mau itu. Aku mau dia sendiri yang nelpon aku, dia sendiri yang ngehubungin aku, dia sendiri yang transfer aku. At least kalau emang dia nggak bisa bayar, belum bisa bayar semuanya, cicil aja dulu. Emang apa salahnya cicil? Gak apa-apa kan cicil? Ini tapi kamu sempat ngerasa di eksploitasi nggak sih pas dulu mungkin syuting, tapi kamu nggak ngerasain duitmu sendiri gitu? Dulu mungkin enggak, karena dulu masih ya kebutuhanku terpenuhi. Tapi mungkin sejak SMP tuh ngerasa kayak kurang ya, karena aku kerja dari kecil gitu. So kayak udah mulai ngerasa ada yang janggal sih waktu itu. Tapi sempat depresi juga atau tertekan gitu nggak sih atas masalah ini gitu? Sempat awal-awal 2022 itu aku tertekan banget, aku jatuh banget, sampai akhirnya aku bangun sendiri atas support dari orang tua aku, atas support dari mama dan abangku. 2022 itu aku tertekan banget, aku jatuh banget, sampai akhirnya aku bangun sendiri atas support dari orang tua aku, atas support dari mama dan abangku. Sempat psikiater? Enggak, aku nggak butuh psikiater lah. Aku bisa selama aku masih punya orang di sekitarku yang sayang sama aku, kenapa aku butuh psikiater? Aku masih bisa kok. Sampai kayak kamu keluar rumah gitu nggak sih, Beb? Enggak separah itu. Aku masih tetap keluar rumah, aku masih tetap ngelakuin kegiatanku, cuman mungkin ada yang aku mikir gitu. Kayak aku sampai sekarang aku masih mempertanyakan kenapa dia kayak gini gitu. Gimana? Sekarang masih sekolah kan berarti ya? Masih. Aku tahun terakhir kelas 3 SMA sekarang. Untuk dananya sendiri biaya dari kantong pribadi? Dari kantong pribadi. Semua kantong pribadiku. dulu kan banyak artis yang bareng syuting sama Baim. Nah, Yes. sekarang banyak hubungan nggak sih pengen bantu Baim? Enggak dong, itu bukan tanggung jawab mereka dong. Itu apa namanya? Ya mungkin itu urusanku. Itu bukan tanggung jawab mereka. Kalau mereka mau bantu ya aku nggak bisa nerima dong, karena itu tanggung jawab dari orang tua aku, bukan dari mereka. Jadi buat kalian yang udah care sama aku terima kasih, makasih buat semuanya. Tapi ya ini tanggung jawab orang tua aku, bukan kalian. Berarti udah ada yang menghubungi Baim untuk membantu Baim? Enggak, belum. Terus lanjut. Tapi Baim pernah bertengkar hebat nggak sama? Iya. Aku nggak pernah. Jujur aku nggak pernah. Komunikasi terakhir apa yang disampaikan? Komunikasi terakhir itu ya aku nggak tahu apa-apa, pulang sekolah udah diblokir. Terakhir aku sempet nelpon itu Lebaran. Iya. Sekedar minal aidin ya. Terus minal aidin, ngobrol-ngobrol dikit. Terus aku nanya kayak awalnya normal-normal aja. Ketika aku nanya, "Abah kok gini?" atau aku mulai membahas kenapa aku diblokir dan lain-lain, dia langsung kayak bentar aku mau pergi, mati. Terus aku diblokir, setelah itu blokir lagi. Kan waktu itu pas Lebaran itu dia kan ada 2 nomor kan. Aku nelfon nomor satunya dan sekarang udah diblokir dua-duanya. Hebat. Rumah di Malang sendiri statusnya udah dijual apa emang Enggak, dipertahankan? rumah itu punya aku sama abangku, itu masih aku pertahankan. Nanti pengen aku jual sih. Berarti lu pernah ketemu lagi setelah adanya perpisahan sama Aku sempat ketemu itu kurban 2023.
korban 2023 itu aku dia sempat datang nyamperin aku di Buncit kan aku itu korban. Dia datang cuma sama bosku dikasih daging habis itu pergi udah gitu doang. Ada yang disampaikan? Nggak ada. Biasalah basa-basi doang. Ya, ini kan banyak media akhirnya yang banyak media akhirnya yang tertarik dengan berita Baim ini dan untuk ikut menyebarkan supaya apa yang Baim harapkan bisa sampai juga ke Abah. Apa sih yang Baim mau sampaikan nih sekarang? Yang aku mau sampaikan itu aku cuma berharap semoga ada itikat baik dari Abah. Abah bisa ngehubungin Aim, bisa jelasin ke Aim. Kalau alasannya masuk akal, Aim pasti bakal nerima dan Aim bisa maafin. Atas asal ada tanggung jawabnya. Oke. Tapi dulu kamu sempat vakum dari entertainment tuh kenapa sih? Alasannya? Karena aku pesantren pertama ya. Terus aku pesantren, terus waktu itu sempat juga selesai aku keluar pesantren. Aku pernah bilang aku nggak pengen masuk entertain dan jujur aku nyesel banget di situ karena jujur aku masih pengen masuk entertain. Bukan paksaan dari Abah. Enggak. Karena pesantren. Terakhir alasan rumah Malang dijual sendiri emang untuk kebutuhan sendiri atau gimana? Ya. Nantinya? Pengen aja, aku pengen rumah di Batu. Pengen pindah. Oke udah. Thank you. Ini siapa tadi?